Assalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan urusan, anak-anak soleh-solehah. Amin. Salawat kepada Rasul kita, kepada beliau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada kesempatan malam hari ini kita kultu mawon nggih, bukan siraman rohani yang panjang-panjang. Izin mungkin sekitar 20 menit saja. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau motivasi untuk kita semua. Nah, punten ibu-ibu, hafal surah Ad-Duha napa mboten ibu-ibu? Apa? Ya, kalau kita sholat di musola, ini Pak Dinarto biasanya membaca surah Al-Duha atau imam yang lain. Pak Yai Solahuddin juga baca surah Al-Duha. Oke. Ibu-ibu, surah Al-Duha ini adalah surah yang sangat penting sekali. Ini kok penting sangat, Bu. Terus ibu-ibu menawi hatinya lagi gelisah, gundah gulana, monggo mau surah Al-Duha biar semangat lagi, Bu. Hafal ya, Bu ya? Coba kita membaca bersama-sama. Kalau hafal nomor button ibu-ibu. Hafal nomor button Bu. Hafal ya. Oke, baik kita coba membaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ibu-ibu, surah Ad-Duha ini adalah hiburan kagem Kanjeng Nabi, Bu. Jadi ketika kita lagi susah gundah gulana, Kanjeng Nabi menika nate susah luar biasa. Susahnya nopo ibu-ibu, rumien Kanjeng Nabi menika pernah dihina oleh kaum kafir Quraisy. Katanya begini, Bu. Maaf ya, Bu ya. Wahai Muhammad, kamu itu berbohong. Kalau kamu itu nabi, kira-kira urusan ini jawabannya apa? Karena begini, Ibu, karena mendapat pertanyaan yang banyak dari kaum Quraisy, ibu-ibu, Nabi menika menunggu jawaban dari wahyunya Gusti Allah, Bu. Lama mboten turun wahyu, beliau menika sempat sakit 2-3 hari, ndak sempat ibu-ibu untuk sholat tahajud. Beliau menika menawi sholat tahajud datang teng masjid ibu-ibu, tidak di rumah. Nah, 2-3 hari beliau menika demam, Bu, sampai kemudian di puncaknya itu dinyinyiri sama seorang perempuan. Pertanyaan saya, ibu-ibu nate dinyinyiri uang napa mboten? Nah, dinyinyir uang berarti mungkin baca Ad-Duha nggih. Asmonipun adalah Ummu Jamil Al-Aura. Dia adalah istrinya Abu Lahab. Ibu ngapunten perso surah Al-Lahab, Bu. Yang tabat yada abi lahabin wa tab, itu tentang seorang laki-laki namanya Abu Lahab yang rumien menika benci kalau kalih Rasulullah, Bu. Dakwahnya Kanjeng Nabi menika ingkang menentang nggih menika Abu Lahab, ibu-ibu. Nah, Abu Lahab dan istrinya itu julukannya adalah pembawa kayu bakar. Menika sudah dijanjikan oleh Allah dilaknat masuk neraka. Jadi surah Al-Lahab niku turun sewaktu Abu Lahab dereng meninggal, Bu. Jadi dijamin masuk neraka jahanam, padahal Abu Lahab masih ada sama istrinya. Menghina, Bu, siapa istrinya Abu Lahab ya ibu-ibu nggih? Menghinanya pripun ibu-ibu? Wahai Muhammad, setanmu
Jadi bilang sama Allah tuh setan ya Bu ya. Nyinyir, wahai Muhammad, setanmu itu telah meninggalkan kamu. Lihat Muhammad, 2-3 hari ini dia nggak datang sama kamu kan? Dia benci sama kamu, dia telah meninggalkan kamu. Setanmu Muhammad. Nabi menikah sudah sakit demam 3 hari Bu. Mendengar Allah dihina dengan kalimat setan, langsung set. Menikah Rasul tambah sakit ya Bu ya, menderita. Ya Allah, kok begini banget ya orang ini ya, ngoten. Kok ngetno nyinyirane Gusti Allah, kaula kedah pripun gitu ya ceritanya. Akhirnya Ibu turunlah surah Al-Ahzab ini, malaikat Jibril rawuh ya Bu ya. Kata malaikat Jibril gimana Ibu? Yang pertama Bu, wadduha walaili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam yang mengiringi. Maksudnya apa Ibu? Wahai Muhammad, sesungguhnya namanya malam penderitaan itu tidak selama-lamanya menderita. Nanti ada cahaya yang terang benderang di waktu duha. Maksudnya itu kalimat kiasan Bu. Jadi malam itu tidak akan selama-lamanya malam. Penderitaan tidak selama-lamanya penderitaan. Nanti pasti ada cahaya. Maka Allah bilang wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi malam-malam yang mengiringi. Maksudnya apa Ibu? Bahwa penderitaan itu tidak akan pernah selama-lamanya menderita Bu. Pasti ada solusi, pasti ada cahaya. Karena hidup itu selalu berganti, siang malam, malam ke siang, sakit sehat, susah senang. Jadi itu akan Allah silih bergantikan. Penderitaan itu tidak akan pernah selama-lamanya ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya ngaten Bu, kalau hatinya lagi gelisah, banyak masalah, dia nyinyirin orang, tidak diterima orang, pokoknya menghadapi masalah apapun, pertama kali yang harus kita yakini bahwa Allah itu akan mempergilirkan ibu-ibu, bahwa kita tidak akan selama-lamanya menderita, bahwa nanti ada solusi. Kalau tidak percaya, coba pas baca Al-Duha, pas lagi sesaat di dadanya Bu, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja. Nabi saja yang dijamin masuk surga pernah menderita, pernah sakit 3 hari demam, pernah gelisah, pernah bingung, dan dinyinyiri oleh seorang perempuan. Namanya siapa tadi Ibu? Istrinya Abu Lahab namanya siapa tadi? Ummu Jamil Al-Awra. Siapa Bu? Ummu Jamil Al-Awra. Apik napa mboten? Jamil apik ya. Ummu artinya ibu, Jamil menika ganteng Bu. Kalau Jamilah menika cantik. Ummu Jamilah ibunya anak yang cantik. Ummu Jamil ibunya anak yang ganteng. Gitu ya Bu ya. Jadi ini anaknya itu sebenarnya cantik sama ganteng ibu-ibu Abu Lahab ya, tapi karena ya gitu nyinyir gitu, akhirnya ya begitu kira-kira. Begitu Ibu ya. Jadi pertama, bahwa penderitaan itu kegelisahan, kegundah-gulaan, kemudian kita mumet, pusing, pokoknya bingung banget Bu, tidak selama-lamanya. Pasti ada cahaya. Yakin apa mboten Bu? Yakin. Jadi surah Ad-Duha ini masalah bab keyakinan Bu. Terus menawi Pak Yai wonten mushola, Pak Yai Solahuddin menika maos Ad-Duha pas salat jamaah niku ngemutaken kawula kalih ibu-ibu. Ini loh panjenengan Bu Udin, panjenengan sedanten menika kalau ada gelisah di hati tidak selama-lamanya demikian, pasti ada solusi. Gimana mboten Ibu? Yakin ya Bu? Orang beriman kedah yakin. Ingkang angka kalih Bu. Kata Allah adalah kepada Nabi selanjutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua maksudnya, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu, juga tidak akan pernah membencimu. Hari akhirat itu lebih baik daripada hari permulaan. Hari akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Menika Allah ingkang ngendikan ibu-ibu sanes kawula. Maksudnya pripun? Terus yang kalih adalah bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan membenci kita saat kita berada di titik terlemah dalam kehidupan kita. Jadi menikah bab keyakinan ya ibu ya. Tidak boleh meniru
seorang perempuan yang kemarin Jumat yang di daerah Jawa Barat, Bu. Perempuan muda di kontrakannya, maaf ya Bu ya, bundir maaf Bu, menghilangkan siapa tuh nyawa 2 anaknya yang balita yang lagi viral kalau wingi Jumat. Pirsa napa mboten Ibu? Halo, assalamualaikum. Pirsa napa mboten Bu? Iya. Saking kerjaannya Bu. Terus masalah nulis surat Ibu. Surat wasiat, maafkan aku, keluargaku, aku sudah nggak tahan lagi, aku lelah, aku rela masuk neraka asal anakku yang masih balita ini masuk surga. Aku lelah dengan suamiku yang terus berbohong, dia main judul dan seterusnya. Aku malu sama keluargaku, aku minta maaf sama keluargaku, sama kakakku. Aku tidak mau memberatkan keluargaku sama kakakku, kata dia begitu dalam suratnya, Bu. Ibu-ibu, ngapunten, ini pemikiran yang salah. Ibu perempuan menikah adalah makhluk yang rentan. Kita gampang di titik yang paling rendah ya ibu ya. Tapi kita bisa bangkit karena rahmatnya Gusti Allah, Bu. Kalau Allah merahmati, insya Allah bangkit. Tapi kalau Allah tidak merahmati, pikirannya pun cupet, Bu. Nggak boleh ya Bu, bundir ya ibu ya. Dosa nggih? Dosa apa mboten Bu? Dosa tidak boleh. Haram, hukumnya haram bundir. Bundir apa ibu? Bukan buntel ya Bu ya. Kalau sayur buntel enak dah Bu? Enak ya, tidak boleh. Jadi maksud saya ibu-ibu, di titik lemah yang paling lemah kita menderita banyak masalah, ingat ibu-ibu kalimat Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Allah itu Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu dan juga tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu jauh lebih baik daripada hari permulaan, hari dunia, Bu. Maksudnya pripun, Bu? Segala yang kita rasakan di dunia ini itu kecil seujung kuku dibanding hari akhirat kita bergembira bertemu dengan Allah. Ya Bu ya. Jadi maksud saya juga manusia biasa ibu-ibu. Kalau nggak manusia biasa pernah merasa kayak sebel, kesel, sedih, bingung tuh ya kita ya biasa begitu nggih napa mboten ibu-ibu? Napa ibu-ibu happy terus Bu? Halo, assalamualaikum. Amin. Happy terus mboten? Walaupun kita ngatur Bu menika ati nggih. Kita seminggu piknik Bu, Senin piknik, Selasa piknik, Rebo piknik, Sabtu piknik, nek atine mboten ditoto ibu-ibu. Tidak gembira. Jadi piknik menika hanya pelampiasan sesaat. Nggih napa mboten Bu? Bara piknik duwite entek, kumbahane akeh, ngamuk. Nggih napa mboten? Kenapa? Karena artinya enggak ditata. Jadi boleh piknik nggih Ibu nggih? Boleh tidak piknik Bu? Boleh. Hukumnya mubah ya. Mubah, tapi tidak boleh sering-sering. Senin piknik, Selasa piknik, Rebo piknik, Jumat piknik. Ya, ini kresto, ini kresto. Ya Allah, Rabbi. Ibu-ibu ngapunten. Ibu-ibu ngapunten. Beda ya kalau ceritanya kerja. Ngeten Bu, menawi ibu-ibu ngapunten. Allah, ngeten ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita terlalu sering mengerjakan yang mubah itu ngeten Bu. Ndak ada pahalanya, juga ndak ada dosanya. Okay. Nanti yang wajib itu keter Bu, yang sunnah tambah keter lagi. Contoh Bu, terlalu sering keluar rumah piknik A, B, C, D, F sampai Jumat satu minggu. Tekan rumah kelelahan, suaminya rak diurusi, isinya mesti crash Bu. Saya dicurhatin orang pengalaman banyak Bu. Ibu pengajian, ada yang pengajian sama saya wali murid tunas harapan Ustaz dia. Ya gitu Bu, ngas pokoknya gitu, ruwet pokoknya. Jadi maksud saya ternyata masalahnya itu di masalah prioritas waktu. Kalau kita mengerjakan mubah boleh ya Bu piknik ya? Boleh ya Bu arisan boleh ya? Boleh sekali. Tapi maaf tidak boleh kemudian 50% waktu kita. Ingat Bu, yang wajib kita tuh banyak Bu. Apa yang wajib bagi perempuan muslimah Bu? Yang wajib, ini harus utama. 1, sholat 5 waktu, wajib. 2, puasa Ramadan, wajib. 3, zakat, wajib. 4, ibu-ibu taat kepada suami, wajib. 5, kelola rumah tangga, wajib. Kemudian 6 Bu, menutup aurat adalah wajib. Gitu nggih?
Itu nggih, insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekali lagi harus yakin ma wada'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan kita, juga tidak akan membenci kita. Ini adalah bab keyakinan. Siap ibu-ibu? Semenderita apapun nyun tulung sakit lembutan. Kalau nggih ngeten Bu, pokoknya ini saya juga terapkan pada diri saya sendiri. Pas sholat baca Fatihah, kemudian surat pendeknya ampun kulhu terus nggih ibu nggih. Ben cepet kul wallahu ahad Allah samad boleh ya Bu, boleh. Tapi pas menderita sekali baca ad-duha Bu. Wadduha walaili idza saja, ya Allah, ternyata nanti ada solusi ya Allah, yakin ada solusi. Gitu ya ibu ya. Yang kedua, Allah tidak akan meninggalkan kita, juga tidak membenci kita. Hari akhirat itu lebih baik. Semua yang kita rasakan di dunia ini hanya seujung kukunya saja. Yakin ya ibu ya? Oke. Yang ketiga Bu, kali panjang-panjang ya. Yang ketiga, kalimat Allah, alam yajrika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Begini Ibu, yang ketiga, Allah itu punya 3 janji yang ingin menjamin kita Bu. Janjinya 3 Bu dalam surat Duha Bu. Harus yakin Bu. Janji yang A Ibu, janji yang A adalah wahai Muhammad, malaikat ngendikan ngeten ya Bu. Dulu kami mendapatimu adalah orang yang yatim, lalu kami melindungimu. Wahai Muhammad, dulu kami mendapatimu adalah orang yang bingung, lalu kami memberi petunjuk padamu. Wahai Muhammad, dulu kami mendapatimu orang yang kekurangan, lalu kami mencukupinya. Ada 3 janji Allah Bu. Janji pertama apa Ibu? Yang lindungi kita siapa? Allah. Kalau kita bingung, yang ngasih petunjuk kepada kita siapa Ibu? Allah. Yang ketiga ini Bu, ketika engkau kekurangan Muhammad, kamu nggak punya apa-apa, kamu itu pokoknya kurang harta, kurang apapun, yang mencukupi siapa Bu? Allah. Besok kalau duitnya lagi tipis, baca duha ya Bu ya. Tapi harus kerja. Jangan itu. Pokoknya ya nanti baca duha pas nanti ini masih ada ayatnya, tapi saya sampai di sini aja Bu. Nanti kalau saya teruskan panjang ya. Pokoknya ngeten Bu, di sini ad-duha ini saya tidak ngarang. Saya punya tafsirnya. Dan ini saya pakai buku yang singkat. Allah itu janji kepada Nabi, dulu kamu yatim. Nabi ini kok yatim ya Bu ya? Dulu ibunya Nabi namanya siapa ibu ngapunten? Halo. Di bak wonten Bu, di Barzanji wonten, tapi Barzanji kan pakai bahasa Arab ya Bu ya. Kan ndak mudeng kita ya. Kan sering maos Barzanji napa mboten? Maos di bak napa mboten? Yang ya Robi Soli dan seterusnya itu ada kalimat itu Bu. Kan itu pakai bahasa Arab ibu-ibu. Terus kita mungkin nggak paham ya. Jadi itu cerita tentang Nabi, kelahirannya dan sebagainya. Ibu ngapunten, Nabi menikah, ibunya namanya siapa ibu? Aminah. Bapaknya namanya Abdullah. Nabi menikah lahir, Abdullah sampun wafat. Kemudian disusukan kepada siapa? Ibu-ibu ngapunten, setelah lahir disusukan kepada siapa? Namanya Halimatus Sa'diyah. Pas Nabi lahir Bu, itu bertepatan dengan tahun gajah, yang surahnya namanya Al-Fil. Al-Fil ya Bu ya, tentang gajah yang Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian Allah pas lahiran Nabi, Allah ngasih keajaiban Bu. Ada burung-burung yang membawa batu sampai gajah-gajah itu mati semua Bu. Nggak jadi menghancurkan Ka'bah. Pada waktu Nabi diasuh sama Halimah Sa'diyah, namanya Halimatus Sa'diyah Bu. Niku kan ini Bu, Halimah menikah menjajakan dirinya. Pokoknya siapa yang mau aku susui, siapa aku menjual jasa susuku ini. Jamarian boten-boten anak SGM ya Ibu ya. Nggak ada mensusu, jadi menawarkan air susunya Bu. Nggak ada yang mau Ibu, karena Halimah ini miskin. Kemudian Nabi Muhammad pas lahir tidak ada satupun perempuan yang mau menyusui beliau karena orang tuanya miskin sekali. Yang mau hanya Halimah. Ajaib Bu, ketika gendong Nabi begini, bayi set, maaf ya Ibu ya, air susunya langsung jegagi, langsung gede Bu. Terus ontanya Halimah ibu-ibu yang tadi kurus kering kerontang, tiba-tiba jadi susunya jadi banyak set. Ketika dibawa ke kaum As-Sa'diyah,
Anaknya Halimah menika kata Bu, rezeki cukup, ladangnya menika subur makmur, ternak-ternak menika susunipun kathah sanget Bu. Jadi Masya Allah Bu, Allah yang mencukupkan ya Ibu ya. Pas Nabi bingung, yang ngasih petunjuk Allah, ini janji Allah di ayat ini. Kemudian pas Nabi kekurangan, yang ngasih kecukupan adalah Allah. Jados lewat ad-duha ini kita harus yakin. Ini bab keyakinan ya Ibu ya. Nek lagi bingung mau se ad-duha pas sholat diganti ya Bu, yang kulhunya diganti ad-duha, siap? Apal napa mboten? Apal ke. Kalau ndak hafal Bu, boleh tumbas Quran yang gede ngaten, dibuka set ngaten nggih. Jadi kalimat itu setelah Al-Fatihah itu bukan menghafal Quran Bu, tapi membaca. Boleh hafalan, boleh bacaan. Ya, tapi kalau Al-Quran kecil nanti ada gerakan. Kalau gerakan kita lebih dari 3 kali, sholatnya batal Bu. Contohnya kukur-kukur ngaten Bu. Set, ngangkat tangan meniko, satu gerakan ya Bu ya. Set, satu gerakan, ser, satu gerakan, kan turun Bu. Tapi kalau Ibu ngangkat tangan satu gerakan, ser. Berapa gerakan Bu? Batal. Lebih dari 3 batal. Jadi satu kali Bu ya. Jadi tidak boleh 3 gerakan berturut-turut. Oke, misalkan gatel, set. Kita aja langsung ini, set, satu gerakan, oke. Gini kan satu gerakan, set. Terus ini Bu, set, 2 gerakan, turun 1 gerakan. Dah. Tidak boleh tambah-tambah begini-begini Bu. Ngapunten Bu, setan pinter nggih. Nek gatel ngeten niku setan ya Bu. Coba Ibu coba garuk. Set, 1 gerakan, ser. Nanti pindah mriki Bu, gatel ya Bu. Nggih napa mboten Bu? Ya. Terus ngantuk menika juga setan ya Bu. Allahu Akbar. Gitu ya. Itu juga dari setan Bu, hati. Jadi kita hati-hati salat terus lali dompete kelingannya pas salat nggih napa mboten Ibu? Sinten ingkang menawi salat kelingan dompet. Ya ngeten Bu, Ibu ngapunten setannya demikian. Maksud saya ternyata kita punya banyak masalah dalam hidup ini, salah satunya karena sholatnya tidak serius Ibu. Sholatnya tidak serius, mau Qur'annya tidak serius, padahal sholat menika solusi. Terus maksud saya ketika nanti habis membaca Al-Fatihah, Ibu lagi sakit hatinya, lagi gelisah, lagi apa, ngapunten ibu kagungan Quran segede niku nggih, ingkang gede niku anu cagaknya dibuka ad-duha, pas amin langsung lihat ngelirik Bu, langsung maos. Tapi jangan, kalau bisa kalau ada gerakan membuka kan ngeten 1 kali ya Bu ya, set, buka kan 2 kali, oke, set, langsung gini, nek ana angin set, jangan sampai kemudian tangannya gini. Kenapa? Kalau lebih dari 3 berturut-turut niku salatnya batal. Oke, bisa ngeten nggih? Menawi saged Qurannya gede banget itu di Gramedia ada tuh Bu. Oke, nanti mouse itu insyaallah. Biar kita apal Quran ya Ibu ya. Terus perbendaraan suratnya ndak kul huwallahu ahad terus ya Ibu ya. Anas salah. Ya ndak apa-apa sih. Ya itu sepertiga Quran, ya, tapi tidak apa-apa. Baik, itu mungkin Ibu saya ulang lagi. Kalau ada masalah, ibu-ibu seperti Rasulullah, pertama, yakinlah bahwa semua masalah itu ada penyelesaiannya. Wadduha walaili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam yang mengiringi. Yang kedua, Bu, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan membenci kita. Di akhirat kita akan bahagia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ketiga, Allah punya janji. Kita harus yakin ini. Janji yang pertama, apa tadi ibu-ibu? Allah yang apa? Allah yang apa teman? Ketika engkau yatim ya Muhammad, kami yang memberikan perlindungan. Allah melindungi kita. Kemudian Allah yang memberikan kecukupan ketika kita kekurangan. Kemudian Allah yang memberikan petunjuk manakala kita lagi bingung. Tapi syaratnya Bu, syaratnya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Syarat lagi Bu, jangan kita yang mubah-mubah terlalu banyak Bu. Mubah itu apa mawon Bu dikerjakan Bu, scroll media sosial berjam-jam. Ya, kemudian apalagi ngerasani orang berjam-jam. Ngurusi urusan orang. Pokoknya gitu Bu, ngintip-ngintip masalahnya orang. Apalagi Bu, piknik boleh tapi jangan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai
piknik terus, tidak boleh. Boleh piknik kenapa? Nanti yang wajib, yang sunnah keteteran karena waktu kita habis untuk yang mubah-mubah. Kalau gibah Bu, nggak boleh ya Bu ya. Ini contohnya gibah. Kenapa ya? Oh. Hati-hati ya Bu ya. Jadi kita jangan jatuh pada gibah. Kadang-kadang kalau kita suka gibah itu maaf ya Bu ya. Kadang-kadang itu kan ngapunten, suka ngurusi orang itu bikin masalah. Gini apa betul Bu? Ya, pokoknya sama tetangga kanan kiri izin menyampaikan. Saya juga menerapkan Bu. Saya berusaha menerapkan walaupun saya Bu RT. Saya tidak mau tahu urusan pribadi orang Bu. Pokoknya tugas saya kayak Nabi ya Bu. Tugas kepada orang lain apa Bu? Hakul mustil ala komsin. Kalau dia sakit kita tengok. Kalau dia mengundang kita datang. Kalau dia meninggal iringi jenazahnya. Kalau yang keempat kalau dia ngasih salam kita jawab. Kalau dia bersin kita mendoakan. Dah Bu niki mawon kalian tonggo niki mawon Bu. Kalau dia undang datang, kalau meninggal takziah, kalau sakit menengok, kalau memberi salam kasih salam ya. Kemudian yang kelima kalau bersin kita mendoakan alhamdulillah yarhamukallah dan seterusnya itu. Tapi kalau kita sudah mulai korek-korek selingkuh loh, nanti pasti banyak masalah Bu. Jadi kita 5 itu mawon nggak usah tahu urusan orang lain, setuju Ibu? Ya, pokoknya ini isinya yang ini hati pikirannya yang positif mawon Bu. Cari yang positif. Kalau statusnya orang lain bikin hati kita langsung deg-degan, skip. Notifikasinya di apa kayak Bu ya? Sembunyikan saja Bu. Mari hati ini Bu, nyetatus Bu. Nyetatus wes dikandani kon buang sampah rene-rene moco Bu, panas Bu, padahal mungkin anaknya ya Bu ya. Padahal ibu itu mungkin nyetatus nyeneni anaknya, tapi kita merasa ya Allah ora kelingan dhisik tak tulungi. Aduh, nanti panjang Bu. Oke, sudah skip saja, cari status WA yang baik-baik saja. Ya, cari yang baik-baik saja. Kenapa? Karena hati, pikiran sama telinga kita wajib dijaga Bu. Kenapa? Sekali ada negatif di hati kita dari telinga sama pikiran Bu, merusak semuanya. Nanti Allah kasih ujian-ujian yang berat. Ya, yang baperan, apalagi Bu. Kan Ibu kan kita kan punya penyakit baperan ya Bu ya. Pesal baperan apa mboten Bu? Baperan dan seterusnya gitu ya. Baik, semoga bermanfaat. Oke Ibu izin saya mengajarkan doa ya Bu ya. Doa saat kita kesulitan, intinya doa itu minta ampun, minta rahmat Allah supaya dimudahkan urusannya. Oke? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 118. Yang ngaji ke rumah saya sudah saya ajarkan, nanti diulang lagi, oke? Baik, ditirukan ya Bu, hanya 3 kata saja. Al-Mu'minun 118. Ini doanya dari Quran, bukan ngarang-ngarang, tidak ngarang-ngarang ya. Dari Quran, Al-Mu'minun 118. Oke, boleh ditirukan Bu, ini terakhir mawon. Oke. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ditirukan J. Oke, 1, 2, 3. Robil fir, yuk. Robil Lagi, Robil fir. Lagi, Robil fir. Warham. Sambung depan. Robil fir warham. Lagi, Robil fir warham. Lagi, Robil fir warham. Wa anta khairur rahimin. Oke, disambung dari depan. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Lagi, Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Lagi, Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Sudah hafal? Artinya ya Bu ya, Al-Mu'minun 118. Bisa dibuka Quran, HP-nya isinya kalau bisa ada aplikasi Quran Ibu. Boleh TikTok di-download, boleh Instagram di-download, boleh Facebook di-download, boleh snack video di-download, tapi Qurannya boleh. Shopee juga boleh di-download ya Bu ya. Gini apa mboten? Penting kan Bu? Penting. Tokopedia juga boleh di-download, tapi Ibu Qurannya di-download.
Oke, tidak hanya musik dangdut, tidak hanya musik mangan sate rasane, salah ya Bu ya. Mangan apa Bu? Mangan tempe rasane mangan sate. Atau gini, kalau ikan di kolam tuh lagunya pripun nggih? Saya nggak tahu lagu. Ibu-ibu ngapunten, boleh lagu-lagu itu, tapi kalau hati kita tidak diisi dengan Quran, rasanya jalan itu ke depan sulit sekali Bu. Ada saja masalah ibu. Oke? Artinya apa Bu? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku. Maksudnya rahmat itu mudahkan urusanku, dan engkau wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Begitu ya ibu ya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Pas jam 8 lebih dikit. Oke, semoga bermanfaat, tidak lama-lama. Saya punya PR Al-Mukminun 118. Apakah nanti boleh dikendaki saya share di grup ibu-ibu? Anjir, sampun di-share nggih, alhamdulillah. Sampun di-share sama Bu Denarto ibu-ibu dipun waos nggih. Tapi nanti kalau yang ada bunyinya Misyari Roset nanti saya share ulang ya. Saya sudah bikin status itu di TikTok ya Bu ya. Kalau TikTok kan bikin video gampang. Nanti insya Allah saya share di grup nanti untuk dihafalkan. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Amin. Semoga Allah mudahkan kesulitan-kesulitan kita. Amin. Semoga ibu semua semangat ya Bu ya. Semangat selalu, merdeka selalu insya Allah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Utami, luar biasa ini ilmunya. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk selanjutnya mungkin Bu Suprapto akan menyampaikan laporan keuangan, dan untuk malam ini kan ada